Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah PBSI kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Depi Pujianti, SPD MPD, ingin menampilkan kegiatan micro teaching yang kami lakukan secara virtual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfida Mukti Utami dengan NIM 20010250061 sebagai pengisi kegiatan inti. Perkenalkan, nama saya Zulfa Najriya dengan NIM 2001275 mengisi pembuka. Nama saya Astuti dengan NIM 200125165 sebagai mengisi kegiatan inti. Perkenalkan, nama saya Aura Karunisa dengan NIM 2025245 pengisi kegiatan penutup. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutmainah, NIM 200102535 sebagai pengisi kegiatan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, jangan lupa untuk membawa sanitizer. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada alangkah baiknya agar kita memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin mereview kembali materi sebelumnya. Ada ingat kemarin kita belajar materi tentang apa ya? Tentang Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Betul, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk pembelajaran belajar keberagaman suku bangsa dan agama di negara kita. Nah, ada yang tahu nggak sih berapa agama di negara kita? 6, Bu. Iya, betul. Apa saja? Islam, Katolik, Iya, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, walaupun kita beda agama, suku, budaya, nah kita tuh harus tetap bersatu. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka. Bahwasanya keberagaman itu indah. Nah, kita akan mempelajari itu. Oke, baik. Sekarang Ibu izin share screen ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pertama. Judulnya tadi, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Next. Tadi sebelumnya udah ditanya nih, ada berapa sih agama dan suku bangsa yang ada di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa nyebutin satu-satu suku apa aja yang ada di gambar PPT ini? suku Betawi, Bu. Terus ada apa lagi? Ada suku Jawa. Ada suku Papua, Bu. Suku Papua itu namanya suku apa? Suku Asmat. Nah, terus yang ini nih yang bawahnya Papua apa? Suku Minang. Atasnya? Toba ya. Suku Dayak. Dayak. Terus tadi agama yang ada di Indonesia ada agama apa aja? Islam, Buddha, Konghucu, Konghucu, Islam, Kristen. Nah, pinter-pinter, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, di sini ada bacaan tentang suku bangsa di Indonesia.
Nah, sekarang Ibu akan bacakan, kalian simak, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu ada Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak, yaitu 2.832.510 atau sekitar 1,2% penduduk Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, lambang negara Indonesia apa? Ayo, siapa yang tahu? Mau jawab, boleh nggak? Boleh. Apa Aura? Garuda Pancasila. Betul. Pancasila terdiri dari berapa sila? Dari sila. 5 sila. Siapa yang bisa jawab? Ada berapa? Sebutin sila-silanya. Sila pertama. Apa? Ayo. Apa sila pertama? Ketuhanan. Keadilan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia. Ore, bisa semua, keren. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sekarang kita nonton video dulu nih. Kita nonton video dulu yuk. Video tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, dari video tadi, siapa yang mau menceritakan kembali secara singkat apa yang udah ditampilkan di video tadi? Tadi di videonya nyebutin ada suku apa aja coba? Satu. Jawa. Terus Minang. Nah, terus ada suku dari apa lagi? Suku Asmat. Ya, terus tadi ada nyebutin Bali. Bali terkenal dengan apanya Bali? Tari kecapnya. Tari kecap. Kecap. Terus kalau dari suku Jawa terkenal apa? Baju kebaya. Kebaya. Nah, kalau tadi yang di Nusa Tenggara Timur ada apa itu? Ada Labuan Pulau? Pulau Komodo. Ya, betul. Terus pesan yang bisa kita ambil dari video tadi apa?
Kalau misalkan kita berbeda-beda, terus banyak budaya juga, namun kita harus tetap satu, terus harus menghargai dan menghormati sesama, walaupun berbeda-beda. Seperti itu, Bu. Pintar. Nah, yuk sekarang kita berdiskusi. Kembali lagi kita share screen PPT-nya. Nah, yuk kita berdiskusi. Nah, kita sekarang membentuk kelompok, terus kita berdiskusi. Dari bacaan yang tadi, pokok pikiran paragraf pertamanya apa? Pokok pikiran paragraf keduanya apa? Itu Ibu jadikan PR, besok pagi dikumpulkan ya. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, apa perbedaan dari ketiga gambar ini? Ada yang tahu gak? Itu ada lagi gak? Kalau menurut saya, Bu, itu kalau kerbau biasanya untuk membajak. Begitu bukan, Bu? Iya, benar. Kayak anak-anak, selain itu juga dari ketiga gambar ini, dia sebagai alat transportasi tradisional. Itu dia menggunakan binatang. Sekarang kita masuk ke gaya. Kalian tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan gaya? Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda yang bergerak atau berubah bentuk. Nah, kalian tahu tidak apa sifat-sifat gaya? Tidak, sifat gaya itu apa? Sifat gaya itu kayak gaya magnet bukan, Bu? Gimana? Seperti gaya magnet. Ya, betul. Terus ada lagi? Ya, gravitasi, jatuhnya benda dari atas ke bawah. Ya, Gaya listrik. terus itu jenis-jenisnya. Ibu bersifat-sifatnya. Berarti kalau listrik bukan sifat ya, Bu? Bukan. Sifat-sifat itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Yaudah, sebutin ya. Jadi, sifat-sifat gaya itu, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Terus, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Yang terakhir, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkan. Kalau jenis-jenis gaya, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Gaya gravitasi, gaya gesek. Gaya magnet. Terus? Gaya dorong bukan, Bu? Betul sekali kalian. Sekarang kita mengamati ya gambar-gambar yang ada di Zoom ini. Baik, Bu. Yang pertama itu ada orang yang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil tersebut dapat bergerak? Ada yang tahu dia dapat bergerak dengan gaya apa? Oh, itu Bu, gaya dorong. Dorong. Betul sekali, Afida. Tepuk tangan. Yeay. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ayo, siapa yang bisa? Karena adanya sinar cahaya, Bu. Bukan begitu? Betul. Dia dengan gaya apa? Gaya listrik bukan, Bu? Betul sekali sih, Pak. Terus yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Siapa yang bisa? Apa gayanya?
Gaya magnet bukan, Bu. Betul sekali ya, Siva. Terus ada gambar siswa lagi memindahkan kursi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Dia pakai gaya apa? Ada yang bisa? Gaya tarik Gaya tarik, menarik. Bu. Betul sekali. Terus ada gambar yang terakhir. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Dia ada gaya apa? Gaya gravitasi. Gayanya gaya Betul sekali. gravitasi. Betul sekali. Baik anak-anak, Ibu punya tugas untuk kalian. Di dalam kehidupan kalian, apa yang telah kamu lakukan atau yang kamu lihat dari pagi sampai saat ini? Tuliskan menggunakan eja yang tepat ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu ngerjainnya di mana? Untuk mengerjakannya di buku tulis, setelah itu di foto ya anak-anak. Baik, Bu. Kumpulinnya kapan ya, Bu? Jam berapa? Untuk pengumpulannya sesuai jam pelajaran aja. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Bagaimana anak-anak selain tadi kita belajar suku bangsa, belajar gaya, ada yang tahu lagi nggak? Dan itu belajar apa aja? Ternyata kita punya 34 provinsi, Bu. Apa aja tuh provinsinya? Boleh 5, sebutkan 5. Provinsi Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Timur. Nusa Oke. Tenggara. Setelah itu, kalian sudah memahami kan apa yang sudah diajarkan ibunya? Selain ada ras, bangsa, suku, dan gaya, apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu gak apa aja? Apalagi yang hari ini Bhinneka kita Tunggal pelajari? Ika, Bu. Benar Bahasa. tidak? bahasa, Bu, bahasa Indonesia. Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Ya, benar. Terus ada lagi nggak? agama Bu. Ya, benar. Tadi kita juga udah ngebahas ada agama, suku, terus jenis-jenis gaya. Siapa yang bisa nyebutin tadi ada apa aja jenis-jenis gaya? Gaya dorong Bu, Gaya gravitasi, gaya gesek, Gaya tarik, Bu. Benar, tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Nah, itu dia pelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang udah datang pada Zoom kali ini. Oh iya, jangan lupa itu tadi tugasnya dikerjain ya. sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.